Tapi nangkep intisari ceritanya, Kak Ros. Tangkap. Jadi cerita ini yang mulai dari spiritual warfare ini sendiri ya. Iya. Oh, setidaknya yang kamu tangkap Kak Ros, kenapa Nyanya minta kamu yang pertama membaca? Karena secara energi Nyanya mau nge-support kamu dari sisi confidence. Di spiritual warfare sendiri, Seekers. Masalah paling utama adalah ketika seseorang itu mudah terserang dimensi negatif ketika di dalam dirinya tidak punya confidence terhadap dirinya sendiri. Because I care about you, Kak Ros, I love you, so that's why I choose you at the first page. Maksudnya itu, sayang. Iya. So, Nyanya akan bantu baca sekali lagi, dicerna menurut paling minimal, menurut tidak ada salah dan benar di sini, tapi menurut persepsimu. Jadi Nyanya bantu bacakan sekali lagi. Karos mencoba mengartikan dari versi Karos sendiri dari catatan Nyanya ini ya. Oke. Yes, mari didengarkan ya. Izin ya Seekers ya. Sebentar. Kalau ini pandanganku ya, kayak somehow kayak apa yang aku jadi lihat diri sendiri sih, dari mana ya memang aku ya percaya apa yang kayak yang yang sebenarnya walaupun itu nggak terlihat pun itu ya kita apa yang dipegang kayak lebih percaya apa yang apakah itu semua itu membawa pengaruh, walaupun ya itu entah itu pengaruh positif atau negatif terhadap sesuatu, itu ada pengaruhnya lah terhadap orang, apa kayak faces itu yang di mana itu terhadap diri orang sih, kayak di dalam apapun ketika mau berusaha atau apa tuh untuk kayak apa sih keluar dari hal yang kayak sebenarnya itu paling ditakuti dan paling apa tuh yang membuat bergelut dalam dirinya karena punya masalah yang susah untuk dijelaskan juga. Kadang itu ada ketakutan-ketakutan yang harus dilewati sih. Iya, itu cakep Karos. Gitu, oke. Oke, selanjutnya kita akan ke halaman berikutnya. Karos ya, silakan Kak Dayu. Kalau yang aku lihat sih, ini masalahnya bukan, ini bisa jadi ya kita bertarung dalam diri sendiri kita itu dengan pikiran kita, dengan apa yang mungkin kebiasaan budaya dan kawan-kawan juga bisa sih. Dalam artian sometimes kan ada kayak di sini aku lihat ini ada kan tempat gitu kan. Ini kayaknya menggambarkan budaya ataupun lingkungan biasa hidup itu. Dan banyak juga yang kayak yo selain dari itu dengan dimensi-dimensi yang lain lah yang nggak pengen kita berkembang juga. Alright. Dan kemudian tadi kalau membaca ada Mamon itu sendiri sebenarnya adalah sebuah apa ya, kedikjayaan tapi dengan cara yang sangat ambisius dan rakus. Grit. Oh, rakus ya, oke. Iya, Kemudian ungodly entertainment ini sebenarnya pemaknaannya adalah bukan apa ya, di sini makna dari ungodly ini bukannya tidak memiliki gimana ya, sebenarnya tidak bermoral maksudnya, sebuah apa ya, sebuah aktivitas yang tidak bermoral. Kembali lagi, bahkan yang punya keyakinan aja terkadang di KTP punya keyakinan tapi kadang tidak bermoral, tapi bahkan mungkin dia tidak memiliki keyakinan, mari kita sebut sebagai ateis, tapi dia bermoral. Gimana itu coba? So di sini maksudnya entertainment ini adalah ketika seseorang melakukan sebuah aksi yang dilihat banyak orang dan itu tidak bermoral. Sama seperti kita udah pernah sering melihat manusia yang menyiksa binatang sampai binatangnya mati. Kemarin Nyanyi juga sempat membaca ada orang nginjak-injak anjing sampai anjingnya lumpuh. Sampai dia nyeret-nyeret badannya di jalan. Hal-hal seperti itu yang kita sebagai manusia itu bahkan sudah tidak seperti manusia. Gitu. Kembali lagi, manusia ini punya potensi power yang sangat kuat. Sebaiknya justru harus melindungi yang lemah. Seperti itu. Oke, begitu salah contohnya ya. Paham. Oke. Tapi sebelum kita ke halaman berikutnya ya, Seekers bisa baca atau mungkin bisa di capture, silahkan. Tapi
Malam ini juga selamat malam buat Pak Aryo Bimo, selamat malam buat Kak Martin yang gabung. Spiritual dari setiap evolusinya. Oleh karena itu di dalam kelahirannya sekarang itu kan setiap orang berbeda-beda dan harus memenuhi poin-poin dari spiritualnya untuk mengisi kekosongan dari evolusi sebelumnya, seperti itu. Oke. Jadi kalau antara religion dan science ini, kalau religion tadi seperti yang Nyonya bilang, itu kembali ke truth itu kembali ke diri masing-masing, sedangkan science ini apa yang sudah ditentukan oleh secara umum gitu ya maksudnya ya. Iya. Bedanya sebenarnya begini. Untuk sains ini sendiri di dalam spiritual ini akan selalu mengalami perkembangan karena kembali lagi ada hubungannya dengan evolusi. Evolusi itu tidak pernah berhenti berputar untuk menemukan perbaikan-perbaikan dari kebaikan yang sudah ada ataupun perbaikan-perbaikan dari kesalahan yang mungkin pernah dilakukan di dalam sains itu sendiri yang berhubungan dengan spiritual. Sementara kalau seperti yang kita tahu religion itu kan sudah pakem. Masing-masing keyakinan itu sudah punya pakemnya masing-masing. Nah, disitulah letaknya bagaimana mencoba berada di tengah-tengah tanpa kontradiksi. Nah, di sini sebenarnya salah satu kuncian poin mengenai the modern world view ini sendiri adalah bagian dari spiritual warfare itu sendiri, Seekers. Kita harus benar-benar membuka mata bahwa perang itu bahkan yang tidak terlihat oleh mata, tapi juga yang terlihat oleh mata aja kadang kita nggak peduli, seperti itu. Jadi kita kuncian paling terkecil adalah perang itu ada di dalam diri kita sendiri dulu, seperti itu. Oke, silakan dilanjut ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritual warfare itu sudah pasti sudah ada dimensi yang lebih tinggi. Mau itu entitas, mau itu alien, mau itu apapun. Karena kembali di sini kuncinya adalah manusia itu harus aware terhadap serangan-serangan yang tidak terlihat. Jadi disebut sini hybrid attack itu adalah bentuk penciptaan serangan-serangan yang terus dikombinasikan, dikembangkan. Bentuk serangan aja selalu dijadikan sebagai pengembangan serangan-serangan. Sementara manusia yang tidak sadar itu sudah bolak-balik diserang, baru diserang, ditabrak, jebret, udah jatuh, tapi nggak mau bangun lagi. Sementara di sini adalah aware itu adalah kuncian kita adalah harus terus memerhatikan diri kita sendiri, karena kita tidak bisa tergantung sama yang luar. Kenapa? Manusia ini sudah punya energi sendiri untuk bertahan dari energi negatif apapun. Dan seperti yang diucapkan oleh Pak Bodi, kita nggak bisa. Oke lah, yang lebih yang spirit guide atau apapun sebagai referensi. Tapi benar, kita harus bisa berpegangan pada diri kita. Dikit-dikit kita ngeluh, itu ngeluh dikit aja. Atau gitu ya. Aduh, hidup gini banget ya. Wah, itu langsung masuk hybrid attack. Udah bukan conventional attack lagi. Conventional attack itu kalau di zaman abad berapa ya, masih perang dunia, sebelum ada perang dunia ke-1 itu masih ibaratnya langsung di depan bunuh-bunuhan kayak misalnya apa tuh gladiator ibaratnya misalnya ya ini kan pembunuhan juga tapi kan langsung di depan semuanya. Tapi ini hybrid attack ini malah justru membunuh secara perlahan. Di garis bawahi, membunuh secara perlahan. Manusia ini sudah kehilangan hak asasinya sebagai manusia dan mereka membiarkan diri mereka di-attack dengan segala cara. Ucapan-ucapannya ini kembali lagi retorik, tapi mohon dianalisa, diproses dengan pemikirannya sendiri. Seperti itu. Mengerti, Bu Dayu? Atau Ya. Karena nanti di halaman berikutnya mengenai soal alien atau apapun itu ada di Hyperdimensional Attack Part 2, The Clan. Ini adalah sistem strategi dari spiritual warfare itu yang dibahasakan manusia, yang dimaknakan ke dalam bentukan manusia, bentuk perang itu sendiri. Mate, kalau kita lihat di atas visualize itu kan ada tulisan mate garis tengah TC, itu sendiri ada filter terhadap dari hijakan terhadap mana mau kayak gue kagak muncul, bentar dulu. Sebentar ya. Ceprot. MTC ini sendiri adalah filter ataupun sebuah sistem di mana itu dijaga dari segala hijakan enemy ataupun musuh. Itu adalah sebuah kode. Adalah sebuah misi yang tidak boleh bocor sedikit pun. Mau apapun terjadi nggak boleh bocor. Mau ibaratnya hampir mati nggak boleh bocor. Kayak gitu. Ini
Kenapa Nyonya munculkan ini? Karena ini juga bagian dari spiritual warfare. Spiritual warfare itu kan kembali lagi di awal tadi sudah dijelaskan, tapi kalau ke dalam bentuk ke dalam dimensi ketiga, maka itu menjadi salah satu bentuknya ke dalam perang. Perang itu di dimensi ketiga. Di manusia ini banyak sekali levelnya. Tapi ini adalah salah satu sistemnya. Mohon maaf ini harus Nyonya keluarkan, tapi kalau tidak dianalisa ataupun diobservasi ataupun ditanyakan, maka kita hanya cuma menerima monitor doang. Tapi kalau benar-benar dicoba untuk dipahami meskipun nggak mengerti, bawah sadar itu akan bekerja secara aware. Nah, niatannya kenapa dimunculkan? Karena ini adalah energi. Kembali lagi untuk mengeluarkan energi untuk build our soul itu amat sangat luar biasa. Ada tanda petik perangnya juga. Seperti yang kita tahu ini juga reschedule kan jadwalnya. So, selanjutnya di dalam map TC ini sendiri ada yang disebut mnemonic. Pernah ada yang dengar mnemonic? Kak Dayu pernah dengar mnemonic? Ataupun nah, mnemonic itu sendiri pernah? Pernah. Oke. Biasanya mnemonic ini adalah sebuah kode-kode yang dipahami oleh satu klan ataupun sebuah kesatuan yang terkoneksi satu sama lainnya. Kode yang sulit dipecahkan, misalnya Rusia berperang dengan negara mana, mereka punya kode yang tidak bisa dipecahkan. Sampai akhirnya negara tertentu memiliki pemecah kode dari enemy atau apa, tapi itu benar-benar dilindungi. Kalau dia mati, udah PR, berarti terhambat lagi. Seperti itu. Dan pemecah kode ini dia harus paham mengenai matriks, harus paham mengenai frekuensi, vibrasi, gelombang otak, susunan mengenai strategi perang dalam spiritual warfare ini sendiri, harus paham psikologi, segala macam harus paham. Nah, pemecah kode ini dia harus diisolasi, tidak boleh keluar dari lingkungannya karena benar-benar harus fokus. Seperti itu. Itu sebenarnya ini nggak perlu dimengerti secara paham karena kembali lagi Seekers ini kan bukan berarti mau maju perang. Gitu. Jadi di sini lebih ke Seekers mendapatkan energi, pada akhirnya bawah sadarnya akan aware di situ bahwa perang itu memang ada. Oh gitu. Iya. Mereka itu dimensi yang bukan dimensi manusia, itu tidak bisa melakukan apapun tanpa persetujuan kita. Kalau kita punya rasa takut, sebenarnya rasa takut itu kalau diterjemahkan itu kekhawatiran, ketidakpercayaan diri terhadap sesuatu, pikiran-pikiran yang belum terselesaikan, maka itu akan menciptakan bentuk fear itu sendiri. Tadi kan seperti yang dijelaskan di awal, fear kita macam-macam. Iya. Nah, kembali lagi kita ini manusia sebenarnya punya potensi energi yang lebih besar dari apapun yang tidak terlihat di dimensi ketiga. Tadi udah Nyanya cek itu sebenarnya mereka mau dengerin karena energi dari webinar ini memang bahasanya spiritual warfare, tapi ada energi positif yang setidaknya juga memberikan efek kepada dimensi yang tidak terlihat. Tuh ini belakang langsung nggak ada yang jatuh. Langsung apa? Ada yang jatuh. Barusan tuh langsung buk. Iya, orang mundur. Jaga jarak. Jaga jarak, ada suara. Udah, abis ini aman. Tapi harusnya diinfokan dari awal. Tapi nanti ke belakang udah makin aman. Tapi yang penting nyalain aja dulu semua lampu. Kalau menurutmu itu lebih merasa hangat, warm, kayak gitu. Oke? Iya, makasih Kak Dayunya. Iya, makasih Kak Rosita. Di spiritual warfare sendiri, ini dimensi energi ini terus bergerak. Dan beberapa poinnya ini memiliki beberapa tahapan ataupun level. Sehingga bisa dijadikan oleh Seekers sendiri bagaimana menganalisa energi kita sendiri. Balik lagi kalau secara molekular energi itu di dalam diri seseorang itu rasanya berbeda. Itu biasanya lebih kalau belajar vibrasi itu akan berasa lebih kecil banget. Sementara kalau energi atomik itu dari kecil dia meskipun kecil dia bisa lebih membesar. Ini nanti ada di pembahasan mengenai frekuensi, tidak di topik ini ya, tapi inilah bentuk dari
bagaimana energi setiap personal ini bisa menghadapi dari spiritual warfare itu sendiri. Harus terus melakukan pergerakan.